Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ini dalam sisi kita menyikapi dari si abolisi amnesti yang diberikan presiden ya untuk orang-orang yang sudah melalui proses peradilan dengan susahnya ya, banyak yang dikorbankan seperti itu. Nah, sekarang kita balik ke apakah benar-benar dalam lingkup kasus ijazah yang diulik-ulik punya mantan presiden, mantan gubernur, mantan wali kota ini juga selesai nih ya. Gaduh banget ya. Masih banyak kita mau pikirin dalam sisi makan program makan bergizi gratis ini seperti apa, bagaimana IKN itu seperti itu. Kita punya program juga loh. Kalau terkumpul dana 2 miliar ya, setidaknya kita akan bisa buat percontohan kantin sekolah sehat ya. Ya untuk program makan bergizi gratis silakan desain gift-nya ya. 2 miliar kita langsung develop ya dalam kita kasih contoh di salah satu sekolah nanti ya. Dan kita kontenin semuanya nanti. Oke, terlepas dari itu semuanya, sekarang kita sikapi dulu ketika abolisi dan amnesti itu sudah bisa menyetop proses hukum seperti itu ataupun juga menghapus ya satu proses hukum ya abolisi. Nah sekarang dari sisi yang mengulik-ngulik ijazah ini bagaimana nih ya? Mungkin yang kita dengar juga ada yang sudah mendapatkan amnesti juga yang sudah dipenjara ya terkait dengan permasalahan mengulik-ngulik ijazahnya si mantan presiden ya. Jadi kalaupun itu nanti terjadi seperti itu, harusnya kawan-kawan yang para dokter itu ya harusnya good enough ya karena mereka juga memperjuangkan teman mereka yang ada di penjara itu untuk bisa keluar seperti itu, sehingga kalau mereka masih mengejar-ngejar juga ijazahnya, we don't know ya seperti itu. Memang itulah mungkin yang mau mereka perjuangkan hidup mati mereka seperti itu ya. Sayang bener itu orang-orang dokter ya, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki dedikasi ya. Apalagi itu mantan menteri juga ya. Nah, jadi terlepas dari itu semuanya, ketika sudah presiden turun tangan untuk bisa memberikan amnesti ataupun juga mengeluarkan orang yang mengulik-ulik jasa. Tapi kita nggak tahu kalau orang nggak ada puasnya seperti itu ya, tetap memberikan hal-hal yang terkait dengan aktivitas mereka mengulik ya. Ini karena apa? Sudah meresahkan sekali seperti itu ya. Sudah investigasi ke kampus, investigasi ke pasar, investigasi ke rumah mantan rektor. Ini oke lah. Makanya kita dukung kalau mereka tagline-nya itu bukan about research ya, bukan suatu penelitian, tapi memang investigasi yang mereka lakukan atas izin mungkin siapa ya, kayak detektif lah ya seperti itu ya. Jadi everything is okay, Abby ya. Jadi seru-seru juga kita melihatnya seperti itu. Tapi kalau ada indikasi hal-hal yang di balik layar itu ada program tertentu untuk mendiskualifikasikan, itu nggak asik jadinya, kayak gitu ya. Bagaimana secara rasionalisme orang itu berpikir itu jauh lebih penting daripada keluarganya. Dan memang tapi kalau mereka bisa membiayai keluarganya dengan membuat aktivitas mengulik ijazah itu, membuat konten-konten dengan materi ijazah itu ataupun dokumen skripsi ataupun apapun lainnya nanti, ya sudah ada reasonnya seperti itu ya. Jadi kita nggak tahu juga nih, ada mungkin kalau mereka masih menyatakan cinta dengan lembaga pendidikan yang world class university itu ya, tolonglah jangan membawa nama lembaga pendidikan itu di dalam kontennya, dalam penjelasannya seperti itu, please. Jadi ya secara personal saja yang diserang itu, tapi jangan bawa-bawa lembaga pendidikan itu, membawa-bawa mantan rektornya, itu kalian menyebabkan citra salah satu perguruan tinggi ternama di dunia ini yang kita miliki di negara ini ya menjadi buruk. Nggak tahu tuh ada tagline ataupun apa mau mencabut para dokter gelar dokter mereka ya,
karena itu membuat gaduh seperti itu. Tapi apapun itu, perjuangan mereka itu ya luar biasanya untuk konsistennya ya, terkait dengan personal itu ya. Tapi kalau kasusnya kita tidak begitu interest ya, karena sudah ijazah, kok lari ke skripsi, kok lari ke pasar pramuka, kok lari ke mantan rektor. Aduh, itu udah sepanjang dah ya, boleh dikatakan sudah inkonsistensi. Apalagi sudah dijelaskan bahwasanya data yang mereka ambil itu dari media sosial itu bukan yang si personality seseorang itu yang dikasuskannya itu. Udah masih ngeyel, tapi kita mau ngomong apa lagi. Tapi memang seru-seru ya, ngeri-ngeri sedap lah ya. Oke lah, kita tunggu saja apakah memang bisa dihentikan oleh seorang presiden. Ketok palu, enough untuk ijazah palsu, skripsi palsu, pembimbing palsu, banyak banget palsunya. Udahlah.